warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dimanapun berada. Oh ya, kalau boleh tahu kita diskusi sebentar dulu ya sebelum kita masuk biar nggak terlalu tegang. Ini asalnya dari mana aja nih? Oh, dari Dari siapa ya Mas? Kupang, NTT. Oh Kupang NTT. Wih mantap. Saya dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Oh Nganjuk. Oke. Iya, dari. Kalau Mas Rivaldi dari mana? Saya dari Papua Barat Daya, Kota Sorong. Papua Barat. Oke. Mantap, mantap, mantap. Wah keren ya. Ini dari ujung ke ujung semua ada nih. Sebenarnya aslinya Sulawesi ya, cuma sekarang saya lagi stay di Pontianak karena saya salah satu dosen PNS di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Saya kebetulan prodinya di prodi rekayasa komputer ya. Dan memang salah satu mata pelajaran yang saya ampuh di selain di UT ya, di Untan juga itu adalah mata kuliah keamanan jaringan. Dan memang saat ini saya spesifikasinya fokusnya ke keamanan ya. Mungkin karena basic saya sebelum jadi dosen, saya itu developer di bukan salah satu sih, beberapa project di cryptocurrency. Kalau teman-teman pernah dengar. Tapi saya fokusnya bukan ke asetnya ya, saya fokus ke teknologinya, implementasi blockchain itu sendiri. Ya, itu sih sebenarnya. Jadi dari aspek keamanannya sebenarnya. Karena juga ikut beberapa project, mungkin SafePal kalau kalian pernah dengar, itu bikin hardware wallet ya. Oke, dan saat ini sebenarnya saya lagi merancang beberapa hal yang kurang tahu apakah disetujui oleh pemerintah atau tidak, itu tentang bagaimana agar sertifikat tanah itu bisa diakuisisi atau diimplementasikan ke NFT supaya tidak ada lagi istilah sertifikat tanah double ya, kayak di sini tuh sering banget terjadi sertifikat tanah itu double sehingga sering sengketa gitu. Karena kalau kita terapkan ke NFT kan artinya ketika ada yang beli tanah kita maka dikirimkanlah NFT-nya itu. Ya kalau sekarang kan memang NFT dipakainya untuk seni ya, tapi kan sebenarnya bisa banyak hal termasuk surat menyurat. Mungkin SKPNS mungkin bisa pas kalau pakai NFT. Ya mungkin tuh termasuk awal aja ya. Ya karena kalau misalnya pakai kertas kan rawan hilang ya, sama rawan dipalsukan juga. Kalau pakai NFT seharusnya lebih gampang dikontrol dan akan kelihatan juga. Oke, langsung aja teman-teman. Seperti pada umumnya, web itu sebenarnya yang akan kita bahas adalah tugasnya ya, tugas pertama. Ntar sini saya presentasi dulu ya teman-teman sebelum saya masuk. Nanti saya izin share screen. Ini hadir siapa? Celi ya, Celi Avalia. Soalnya sini ada 2 Celi nih. Namanya Celi siapa ya kalau boleh tahu? Soalnya bukan 2 Celi, 1 Celi aja ya. Celi Adu ya? Benar tidak? Oke, siap. Benar. Celi ya. Benar ya. Soalnya saya cek di sini. Kemudian siapa? Muhammad. Ntar saya sambil isi ini. Muhammad Aksin ya. Oke, satu lagi tadi siapa? Reza sama Rivaldi. Oke, Reza Ali Ridla bukan ya? Betul ya? Oke, Reza Ali Ridla. Betul, Pak. Sama satunya siapa tadi? Rivaldi namanya siapa? Rivaldi. Nama lengkap. Nama lengkapnya. Ya, Muhammad Rivaldi. Oh, Muhammad Rivaldi. Oh ya, sip. Oke, sip, aman. Untuk presentasi ya sudah selesai. Oke, kita langsung aja. Saya izin share screen teman-teman biar enak kita diskusinya. Ini saya langsung aja ke intinya gitu ya. Jelaskan tugasnya. Biar kalian juga bisa cepat selesaikan dan bisa mengerjakan bagi yang belum. Oh ya, kemudian juga saya ingin mengingatkan sebelum saya masuk nih bahwa jangan sampai ada tugas yang terlewat ya. Kan tugas ada 3 itu, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jangan sampai ada satupun tugas yang terlewat karena nilai teman-teman semua nanti akan bukan tentukan ya. Ketika salah satu tugas tidak terkumpul, maka otomatis nilai teman-teman akan E. Nih, saya infoin aja. Jadi, pastikan bahwa semua tugas-tugas teman-teman itu sudah dikumpulkan. Perhatikan juga waktu deadline-nya, sama selama masih belum deadline, ketika misalnya teman-teman sudah ngumpulin dan saya kasih penilaian, misalnya nilai jelek gitu, karena ada yang salah, nanti langsung diperbaiki ya. Jadi tidak perlu konfirmasi segala macam, langsung aja perbaiki, terus disubmit kembali. Nanti akan muncul notif kok di saya juga, dan akan kelihatan lagi bahwa ini sudah di-resubmit ulang setelah saya nilai. Dan saya akan memberikan penilaian terbaru. Nah, jadi yang diambil adalah nilai yang terbaru. Dan harapannya sudah pasti nilai terbaru akan lebih bagus ya. Karena kalau tidak, saya akan pakai nilai yang lama. Jadi ketika misalnya teman-teman dirasa kayak belum maksimal, terus memang teman-teman masih punya waktu buat perbaiki,
silakan langsung diperbaiki dan saya bisa langsung periksa gitu. Kemudian perhatikan juga di pedomannya. Ntar saya share. Kelihatan nggak tampilan screen saya? Kelihatan ya? Sudah terlihatkah? Pak, untuk udah ada. Udah ya? Sudah. Oke. Nah, perhatikan bagian yang ini bahwa untuk pengumpulan tugasnya itu lapor kegiatan praktek dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Jadi tidak dalam bentuk PDF atau doc, melainkan video. Yang dimana dalam video tersebut itu menampilkan perkenalan dari teman-teman semua, terus langkah-langkah prakteknya yang dilakukan ya, misalnya bagaimana proses awalnya. Jadi sambil dijelaskan ya, karena memang ini mata kuliah berpraktek dan tugasnya praktek, jadi untuk bukti bahwa benar-benar teman berpraktek ya dipraktekkan gitu ya, jadi sambil di record. Jadi tidak hanya sekedar layarnya, kalau bisa dengan wajah teman-teman juga, supaya saya bisa memastikan dan memvalidasi bahwa beneran teman-teman yang mengerjakan gitu. Kemudian hasil praktek seperti apa dan kata-kata closing dari teman-teman ya, sama kayak video-video itu pada umumnya lah. Ada opening, ada closing gitu ya, ada intro, ada outro. Kemudian juga bentar saya rubah bentuk sharingnya dulu ya, biar saya enak pindah-pindahnya. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup jelaskah informasi yang saya berikan? Jadi kuncinya adalah jangan sampai ada satu tugas pun yang terlewati ya. Itu yang menjadi poin utamanya. Ya, silakan Aksin. Nah, itu linknya bahkan di upload tugas itu, jadi kita langsung kasih link saja, nggak perlu kayak ya, betul. Laporan bukti. Kasih link. Nggak perlu, karena dari link video itu udah semua buktinya sudah jelas. Dan itu kan ada 2 soal gitu kan, langsung jadi itu kan tugasnya kan ada 2 soal, itu langsung dijadiin satu video. Soal pertama kan ya betul, dalam satu video. Berarti ya betul, langsung ada video. Digabungin aja. Sip. Bentar ini langsung aja tampilin langsung aja ditampilkan dalam satu video. Bentar, kira-kira yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Jadi kita diskusi aja ya, diskusi emang. Dan materinya tidak banyak sih, cara ngerjakan juga gampang ya, karena mungkin masih tugas pertama. Ini tidak sulit sebenarnya, teman-teman sangat mudah sekali mengerjakannya. Kuncinya di panduan sih, tapi nanti saya mau berikan cara lain sih, khususnya untuk Wireshark ya, saya mau kasih cara yang lain dan saya anggap sebagai tugas juga, bisa saya terima sebagai tugas juga. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Bentar, ini kelihatan nggak ya? Bentar, saya stop dulu. Ini kalau Google Meet ini kendalanya ini dia. Makanya sebenarnya lebih enak pakai MS Team ya. Tapi saya belum familiar sama MS Team sih, cuman nyoba-nyoba kemarin lihat punya teman kayaknya lebih smooth. Dan tidak heran sih kenapa UT pakainya MS Team. Oke, bentar, kayaknya jaringan saya lemot juga nih. Oh enggak, bukan jaringan saya lemot. Kayaknya website UT-nya bermasalah nih. Saya mau nunjukin soalnya dulu rencananya nih. Tapi kayaknya web UT-nya bermasalah. Bentar. Oke, mungkin saya langsung ke panduan aja lah. Oke, apakah sudah tampil teman-teman? Belum, Pak. Belum. Kalau tidak salah, belum ya? Belum. Sudah. Sudah ya? Oke, kalau tidak salah tugas yang pertama itu tentang sniffing. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan sniffing dengan menggunakan Wireshark. Kalau tidak salah ya. Ntar saya cek lagi. Nah yang ini, nanti sambil menunggu website UT terbuka. Oh ini dia, sudah terbuka. Tapi masih loading ya. Saya mau share soalnya dulu. Saya kurang tahu di teman-teman apakah lancar kah buka webnya UT. Saya bukanya lemot banget. Web e-learning-nya ya, terutama. Jadi soalnya 2 ya, seingat saya.
praktikum menggunakan sniffing, sama yang terakhir itu adalah password cracking ya, crack password. Duh, saya nggak bisa searching lagi nih. Bentar, kayaknya jaringan saya bermasalah kali ya. Oke, saya langsung aja. Jadi di sniffing ini ada dua cara ya. Kalau kalian mau ikuti panduan boleh, cuman bedanya panduan ini mau tidak mau kalian harus install apa namanya virtual machine ya untuk menjalankan OS tertentu. Nah kalau di soal apa bukan di soal di panduan ini atau pedoman ini atau ya di sini diminta kalian membuat dua OS gitu ya, dua GUIS OS yang menggunakan virtual machine, entah pakai virtual box ataupun jenisnya, silahkan pilih salah satu atau pilih mau yang lain juga boleh, intinya ada dua virtual, kemudian nanti kalian siapin jaringannya, keduanya, koneksikan, artinya setting IP address-nya dan segala macam, baru kemudian jalankan Wireshark-nya. Intinya tinggal mengikuti ini aja. Itu cara yang pertama, kalian bisa ikuti panduan ini. Cuman ketika kalian mau coba dengan cara yang terbaru juga boleh. Nah, kalau yang malam ini saya mau ngajarin cara yang lain ya, cara untuk mengerjakan tugas ini. Karena sebenarnya tugasnya adalah bagaimana menggunakan atau melakukan sniffing menggunakan Wireshark. Dan ini teman-teman sangat mungkin sekali terjadi di lingkungan kalian ya, apalagi yang suka nongkrong-nongkrong di coffee shop misalkan, atau di kafe-kafe, terus pakai jaringan-jaringan publik, ini sangat-sangat rentan dilakukan sniffing di sana. Kita tidak pernah tahu orang yang duduk nongkrong pakai laptop itu ngapain, kita tidak pernah tahu ya. Bisa aja jalankan Wireshark gitu untuk memantau semua jaringan yang ada. Awal muasal dibuatnya Wireshark atau diciptakan Wireshark sebenarnya tujuannya adalah untuk menganalisis jaringan sebenarnya. Jadi kita bisa pantau bagaimana lalu lintas dari jaringan. Awalnya tujuannya itu, tapi ternyata bisa disalahgunakan juga. Nah, lagi-lagi gini ya, teknologi memang perkembangannya bisa seperti dua mata pisau ya, tergantung siapa yang gunakan. Nah, itulah kenapa kalian perlu pelajari juga supaya tahu bagaimana mitigasinya. Nah, misalkan di sini saya share dulu. Tolong diinfokan kelihatan apa enggak? Sudah terlihatkah? Sudah. Sepertinya kalau Wireshark saya harus buka. Saya harus share-nya bukan sharing per tab nih. Saya harus share seluruh screen. Bentar, biar kelihatan ya. Karena saya harus buka dua. Wireshark dan dan ini. Oke, maaf teman-teman ya. Ini agak lemot jaringannya. Oke, saya langsung share screen aja. Jadi semua kelihatan nih. Kita tolong infokan kalau misalkan sudah kelihatan. Oke, atau sudah terlihat? Sudah ya? Oke, nanti teman-teman bisa akses ini nih, fullnweb.com. Bisa dengan di Google aja. Saya langsung tutorial aja. Tolong diinfokan kalau suara saya hilang atau tampilan tidak jelas ya. Intinya tolong dibantu infokan karena saya pakai satu monitor aja saat ini, jadi saya tidak bisa pantau tampilan di layar kalian. Oke, langsung aja misalnya full web. Jadi kata kuncinya FULNWEB test gitu, TEST. Nanti akan muncul di tampilan pertama, pilih yang yang ini nih, tes php.fullnweb.com. Terus pilih yang buka aja, terus nanti cari yang ini, sign up. Intinya perhatikan bahwa dia indeksnya adalah login.php ya. Setelah itu, nah ini adalah tempat untuk ngetes apakah jaringan kita aman atau tidak. Karena ini sebenarnya website yang dia tidak secure ya, jadi pakainya HTTP bukan HTTPS. Jadi ini juga bukti bahwa kalau kalian internetan, pastikan bahwa kalian menggunakan HTTPS. Nah, saya akan coba masukkan username dan password di sini, tapi sebelumnya karena saya memantau jaringan lalu lintas, maka saya harus buka Wireshark terlebih dahulu ya. Nah ini, saya buka Wireshark. Nanti teman-teman bisa download Wireshark-nya, dia gratis kok. Nanti bisa Google aja, nanti Google terus download di website resminya. Kalau tidak salah di panduan itu ada juga websitenya dijabarkan di sana. Bentar, saya cek ada apa tidak ya. Kayaknya ada seingat saya. Nah ini nih, bisa download di sini juga boleh.
Kalaupun nggak ketemu atau linknya bermasalah, nanti bisa Google aja, paling atas biasanya, wireshark.com ya. Nah, bisa pakai cara ini. Kemudian setelah sudah dijalankan Wireshark-nya, sudah saya buka Wireshark-nya, terus nanti, ntar lagi loading ya. Oke, nanti dia akan tampilkan beberapa LAN saya atau jaringan saya. Cuman saya akan pilih WiFi karena saya mau connect ke internet. Sebenarnya ada banyak sekali adapter jaringan di tempat saya, di laptop saya terutama. Nanti kalian pilih yang memang bisa yang sedang terkoneksi ya, nanti akan kelihatan tuh. Cuman kayaknya lagi lemot ya laptop saya. Mungkin karena sambil screen sharing dan juga sambil video. Suara saya aman ya, by the way. Aman. Oke. Not responding lagi. Ini saya baru update ya teman-teman. Saya tak khawatir tidak stabil yang ini, tapi kemungkinan bukan tidak stabil sih. Tapi mungkin laptop saya yang tidak ini. So, tadi pas saya coba aman-aman aja. Oke, mohon ditunggu sebentar. Wah, kayaknya not responding nih. Saya paksa ending dulu kayaknya. Soalnya baru banget saya update tadi. Saya khawatir mungkin ini terlalu berat bagi laptop saya. Nah, itu dia kendalanya. Kalau yang terbaru biasanya butuh resource besar, sehingga laptop kita, kalau yang laptop lama ya, bisa jadi akan susah untuk menanganinya. Dan ini saya sambil video conference dengan kalian nih. Saya bakal jadi bisa buka ini juga. Oh iya benar kayaknya. Tapi enggak sih, gambar saya aman. CPU juga aman. Berarti si Wireshark-nya tidak stabil ya. Karena kalau lihat dari saya not responding nih, berarti Wireshark-nya tidak stabil. Bukan laptop saya tidak mampu angkat ya. Oke, saya paksa dulu untuk N. Mohon maaf sekali nih. Kalau tadi saya tidak bisa update ya kalau tahu gini mah. Baru banget saya update. Karena pas saya jalankan ada pemberitahuan untuk diupdate. Jadi saya update dulu tadi. Oke. Nah, sini sudah tampil. Apa kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak di monitor teman-teman? Kelihatan ya? Tampil ya? Nah ini kan ada berapa WiFi, ada Ethernet. Saya pilih yang WiFi aja. Untuk saya Kenapa pilih WiFi, Pak? Tidak ada alasan sebenarnya sih. Bukan ada alasan, sorry. Kenapa pilih WiFi? Tadi kan ada tanda bergerak ya. Artinya ada proses transmisi data yang terjadi di WiFi itu. Jadi sebenarnya berapa tadi Ethernet, WiFi. Sebenarnya sama aja. Di WiFi tadi dia mendeteksi yang lagi berjalan. Ntar saya buka ulang ya, biar saya lihatkan. Karena tidak semua adaptor saya itu terpakai atau terkoneksi sama jaringan. Jadi cara milih yang lagi terkoneksi ke jaringan internet. Nah ini kan ada banyak ya. Ada local area connection 10, 8, 9. Ini kan tidak ada grafik seperti yang ini. Kelihatan sih grafiknya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Ada yang dia datar aja. Yang Ethernet 2 ini kalau tidak salah kabelan saya. Nah, jadi saya pilih yang WiFi karena kebetulan saya connect internetnya pakai WiFi. Jadi pastikan kalian connect internetnya pakai apa dulu nih. Apakah pakai kabel, pakai WiFi? Kalau pakai WiFi ya udah WiFi aja. Oke, jadi sesuaikan dengan apa yang jalur yang kalian mau pantau. Jadi emang tujuan dari Wireshark itu adalah dia memantau lalu lintas dari jaringan kita. Nah, di sini juga kelihatan IP address-nya itu 109 yang bawah. Nah, ini yang bawah dia 561, terus yang atas yang bawah lagi ini lokal. Jadi ini untuk lokal area ya. Jadi kalau kalian misalkan lagi simulasi, misalnya lagi simulasi website pakai localhost, terus kalian mau pantau pakai Wireshark, nah yang kalian pantau tuh yang di sini nih, yang IP address 127.0.0.1. Nanti bukan yang ini. Nah, kalau saya mau pantau yang ke internet ya. Jadi saya pakai yang atas nih, yang WiFi, karena kebetulan saya connect-nya lewat WiFi. Nah, kalau yang ini tidak ada aktivitas apa-apa ya. Yang ini, karena ini lebih ke adaptor saya nih. Adaptor WiFi yang kabel. Bukan WiFi kabel. Internet yang kabel. Ethernet. Oke, sudah clear ya? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut?
gimana? Sudah dapat dipahami? Sudah Pak. Nanti kalau buat video dari sini atau untuk tugas satu? Iya, kayak gini, buka WhatsApp. Dari Ini buat mau video pakai dari sini. maksudnya video dari mana tuh? Rekam video untuk tugas tuh mulainya dari ini. Buka WhatsApp apa? Iya, kayak gitu. Ini sudah tampil tugasnya. Ya, sesuai dengan tugasnya tuh. Tugas pertama diminta untuk melakukan serangan terhadap jaringan yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Jadi kita lagi tutorial untuk bagaimana sniffing menggunakan Wireshark. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana cracking password. Nah ini. Jadi yang sekarang saya lagi tunjukkan adalah bagaimana menjawab nomor 1. Jadi otomatis ya kita harus install dulu Wireshark ya, karena kita mau sniffing menggunakan Wireshark. Pada saat kita mau sniffing. Nah, pertanyaannya, sudah paham belum apa itu sniffing? Kalau tidak salah materinya ada ya di pedoman di buku itu ada, jadi jangan lupa dibaca ya teman-teman ya, jangan hanya jadi pajangan doang bukunya ya. Oke, dibaca. Kalaupun ternyata masih tidak mengerti, kalian cari di Google aja kata sniffing, itu banyak banget penjelasannya. Oke, kalau jelaskan materinya nanti malah jadi lama nih, tapi tidak masalah sih, bebas aja, saya mengikuti kalian. Mau jelaskan sniffing itu apa dulu atau kita lanjut langsung ke menjawab soalnya? Gimana? Lanjut aja? Lanjut aja Pak. Lanjut Pak. Oke, siap. Nah, saya buka WiFi, artinya semua transmisi data saya melalui WiFi itu kan tersniff atau terbaca atau tercapture ya di dalam Wireshark. Ini ada banyak sekali, lancar banget ya. Kenapa lancar ya? Karena saya lagi video conference sama kalian, kemudian juga banyak aplikasi yang saya buka, banyak website yang saya buka. Kalau kalian perhatikan di sini banyak sekali tab saya. Ini ada sub tab yang saya bikin, banyak banget nih. Jadi wajar dia selancar itu. Kalau kalian tidak lakukan itu, kayaknya tidak akan sebanyak ini. Tapi tenang, kita punya fitur filter di sini untuk memilih apa yang kita mau pantau. Nah, sekarang saya mencoba untuk melakukan sniffing ya, sniffing terhadap laptop saya sendiri sebenarnya dengan menggunakan Wireshark. Misalkan seseorang itu atau saya sendiri masuk ke dalam website ini, di mana website ini dia tidak secure ya, atau ada tanda not secure-nya, artinya dia hanya pakai HTTP saja, bukan HTTPS. Kemudian saya sudah muncul tampilan loginnya, terus saya coba untuk misalkan login nih, misalkan saya pilih misalnya ini, tadi coba tes 1 2 dicoba gitu. Tes dicoba misalkan. Itu adalah username-nya gitu, misalkan ya. Tes dicoba, terus password-nya misalkan 1 2 3 4 5 6 misalkan ya. Tampilin dulu. Oke. Kelihatan enggak ya? Saya zoom lagi. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Terus saya coba untuk login. Tapi ini cuma website coba-coba ya, yang dia tidak secure. Oke, anggaplah saya sudah berhasil login nih. Nah, proses tadi yang saya inputkan tadi, karena saya menggunakan protokol yang tidak secure atau HTTP, maka itu sudah terekam di Wireshark sebenarnya. Kita bisa cari, kita filter aja dengan menggunakan HTTP. Nah, ini dia HTTP yang barusan terjadi tadi. Nah, gimana cara ngintipnya? Ini ada berapa nih yang terekam barusan, Jaguar terekam dari laptop saya menuju ke internet. Nah, ini kita bisa cek satu-satu. Kita tinggal klik kanan aja, terus buka follow, terus buka HTTP stream. Nah, di dalam sini nanti akan ada info-info terkait data-data apa yang dikirim. Nah, ada banyak nih ya. Jadi saya mengunjungi tes PHP, enablerweb.com, kemudian koneksi seperti apa, terus dia Mozilla, Windows NT, ini servernya. Terus nanti kita akan scroll ke bawah, kita lihat apakah ada informasi username password kita. Oke, ternyata ada nih. Ini dia. Username adalah tes dicoba dan password adalah 123456. Nah, ini bahaya banget ya. Bisa dibayangkan kalau kalian lagi mengunjungi perbankan atau web perbankan ya, atau m-banking atau internet banking, terus kalian masukkan username dan password, maka si sniffer itu akan mendapatkan informasi ini. Artinya dia bisa masuk ke akun rekening kalian, akun bank kalian ya. Nah, itu bahaya banget. Itu baru kita bicara soal perbankan. Belum lagi sosial media dan lain-lainnya. Artinya segala sesuatu yang menggunakan username password akan bisa di sniffing. Nah, sniffing itu berarti dia mencuri data yang ditransmisikan ke server. Jadi Wireshark ini bisa dipakai ya. Sebenarnya tujuan Wireshark ini adalah kita pakai buat penelitian sebenarnya untuk memantau jaringan. Karena saya juga di Syscom
fokusnya ke IoT yang dimana bahasnya tentang jaringannya. Jadi bahas soal transmisi, termasuk mengamankan datanya. Jadi penelitian saya ke arah sana, termasuk yang saya bimbing ya. Oke, sudah clear ya? Jadi nomor 1, udah gitu doang jawabnya. Bagaimana cara sniffing aja. Kemudian kalau kalian mau nambahkan dengan mengikuti tutorial yang ini, boleh aja sih. Cuman menurut saya ini lumayan ribet ya, karena harus pakai 2 OS. Ya sebenarnya sih idealnya 2 OS ya. Bukan 2 OS sih, tapi 2 perangkat sebenarnya. Jadi bikin virtual machine seolah-olah ada 2 komputer yang saling terhubung. Ya sebenarnya bisa aja. Cuman untuk kalau bagi saya sih, karena ini praktikum, hanya untuk menunjukkan kepada kalian, ya langsung aja sebenarnya, tidak masalah. Nah, terus lagi di Wireshark ini sebenarnya yang ditampilkan itu, kalau kita buka semuanya, ini sebenarnya tidak hanya transaksi di laptop saya, tapi semua transmisi data dari perangkat-perangkat yang terkoneksi ke WiFi di rumah saya, yang tadi saya pilih WiFi itu terekam di sini. Jadi pilihan WiFi tadi itu sebenarnya bukan pilihan bukan pilihan dari laptop, tetapi laptop saya itu connect ke access point yang mana. Jadi sebutan istilahnya adalah access point ya. Nah, access point tadi kita bisa pantau lalu lintasnya. Jadi semua perangkat yang terkoneksi ke access point tersebut, kalau misalnya pakai IndiHome atau sejenisnya, itu ada semacam box yang ada antenanya, itu namanya access point. Jadi semua data atau transmisi data yang melalui sana itu bisa kalian sniffing di sini. Jadi caranya tinggal kita connect ke access point yang sama, terus nyalakan Wireshark-nya. Maka semua yang lewat akan terbaca. Nah, bisa dibayangkan di coffee shop ya. Coffee shop itu kan kalian connect ke access point yang sama semuanya. Seluruh orang yang di coffee shop tersebut, entah itu ada 100-an, 200-an orang gitu ya, atau 200-an perangkat. Artinya semua transmisi yang terkirim ke access point itu, kalau kalian nyalakan Wireshark, maka akan muncul tuh tampilannya, termasuk apa aja mereka buka. Nah, artinya adalah teman-teman semua harus sangat berhati-hati ketika mengunjungi website yang tidak secure. Artinya website yang tampilannya seperti ini, not secure ya. Ini ciri-cirinya dia tidak pakai HTTPS. Kalau dia pakai HTTPS kayak gini contohnya ini pakai HTTPS ya. Ini secure. Jadi tidak akan terbaca apapun yang terkirim atau kita inputkan. Bukan tidak terbaca. Dia terbaca oleh Wireshark tetapi bentuknya terenkripsi. Biasanya HTTPS itu dienkripsi menggunakan ECC atau RSA. Nah, kalau kemarin mahasiswa yang saya bimbing itu saya minta untuk pakai protokol HTTPS yang dienkripsi menggunakan ECC. Nah, ini dia. Jadi bedanya di sana, itulah kenapa selalu teman-teman pasti akan dihimbau untuk mengakses website yang HTTPS protokolnya, biar aman. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke soal nomor 2. Apakah aman? Atau ada pertanyaan? Aman. Aman ya. Oke, saya mau tanya. Kalau kan untuk soal pertama kan bisa pakai yang cara itu. Kalau pakai itu apa? Kan telnet kan. Nah, itu kan ada di Windows. Di Windows itu ada yang namanya itu KPYM yang bisa buat telnet sama SSH. Itu pakai itu nggak perlu pakai virtual machine nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah untuk tugas ini. Karena tujuan dari tugas ini adalah goalnya adalah membuat kalian mengerti sniffing menggunakan Wireshark. Jadi tidak harus dengan cara itu. Karena sekarang kalau mau sniffing gampang banget ya. Kalau zaman dulu memang harus pakai tutorial itu. Kalau sekarang gampang banget. Windows 10 tinggal install Wireshark beres. Kamu sudah bisa sniffing. Ya. Kalau yang di tutorial itu kayaknya cara jadul ya. Kalau saya lihat cara jadul. Ya, tapi kalau mau eksplorasi juga untuk menambah wawasan, boleh aja silakan. Tapi saya mau ajarin cara yang terbaru aja. Sip. Ada lagi kira-kira? Oke, sudah. Oke, nanti kalau misalnya pertanyaan lagi, jangan sungkan, langsung aja gas aja. Tugas saya memang di situ itu ya, buat menjawab pertanyaan kalian. Kalau saya bisa jawab, semoga aja bisa jawab. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi nanti videonya satuin aja. Kalau kalian rasa ada jeda terlalu panjang antara transisinya, udah dipotong aja antara itu. Jadi mau rekamnya 1 kali, habis itu dipotong di antaranya boleh banget ya, biar durasinya tidak panjang, silakan saja. Yang jelas intinya adalah menjawab 2 pertanyaan ini dalam 1 video. Jangan lupa juga jangan cuma diam aja pas bikin videonya ya, tapi sambil beri penjelasan, karena saya akan nilai itu juga, termasuk pemahaman kalian ya. Ya kayak saya tadi lah, saya praktek sambil kasih penjelasan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu kalau dari sini apa soalnya tadi cracking password ya.
Oke, kita cari yang cracking password yang mana. Saya tadi searching nggak bisa soalnya. Padahal tadi saya coba bisa-bisa aja. Nah ini dia, cracking password. Ini ada 2 cara nih. Ada yang cara pertama sama cara kedua. Cara yang kedua, mana cara kedua nih? Nah ini cara kedua ya. Oke, di tugasnya nggak disebutkan sih bahwa pakai cara yang mana. Artinya teman-teman bebas mau menggunakan cara pertama saja atau cara kedua saja, boleh-boleh saja. Atau mau dua-duanya juga boleh ya. Saya permudahkan aja artinya untuk penilaian. Tapi kalau dari saya pribadi sih saya harap kalian coba dua-duanya. Kan ini tugasnya kan memang tujuannya belajar ya. Sebenarnya pemberian tugas itu bukan memberikan kerjaan gitu, tidak. Pemberian tugas adalah stimulus untuk memancing kalian untuk belajar sebenarnya. Makanya didesain sedemikian rupa agar kalian pas nyoba itu dapat wawasan di sana. Jadi semakin banyak kalian coba ya, yang makin pintar kalian ya. Kami sih hanya mengarahkan doang. Yang jago juga kalian, buat kalian kok. Jadi saya tidak memaksa harus 2, tetapi kalau mau dikerjakan dua-duanya, bagus, lebih bagus lagi. Oke, kita mungkin simulasi yang pertama aja ya. Nah, yang pertama sini kita akan mencoba melakukan cracking yang ada pada perangkat Cisco ya. Nah, ini ada konfigurasi passwordnya. Nah, ini untuk cara mencoba crackingnya bisa langsung kita masuk situs ini. Oke, gampang banget nih. Jadi praktikumnya langsung aja masuk ke situs ini. Tapi teman-teman saya minta untuk jelaskan dulu yang ini ya. Saya tidak akan jelaskan. Nanti, karena kalau jelaskan selesai sudah ya. Saya maunya kalian pelajari ini baris per baris. Kemudian nanti pas kalian jelaskannya bisa lebih pas karena kalian cari tahu dulu sebelum mulai merekam. Kalau saya jelaskan sekarang, maka selesailah tugas kalian. Saya maunya kalian cari tahu, karena beda tuh. Kalau saya kasih tahu sekarang, saya yakin sebentar mungkin lupa. Tapi kalau kalian cari tahu sendiri, itu biasanya nempel banget. Bahkan bisa spontan kalian jawabnya saking karena kalian cari sendirinya, akhirnya menempel di otak. Itu metode pembelajarannya. Oke, jadi saya langsung lompat aja. Saya langsung masuk ke bagaimana cara meretas passwordnya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada beberapa password ya. Ada beberapa password yang ini, tapi ini sudah dienkripsi ya. Jadi passwordnya semuanya setelah dienkripsi, nih password encryption sudah diencrypt. Oke, jadi tugas kita adalah bagaimana cara membuat password itu. Nah, ini ada beberapa table password. Nanti teman-teman tugasnya adalah silahkan dicoba satu-satu passwordnya, kemudian apa hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Apa hasil cracknya, apa password yang sesungguhnya gitu. Terus statusnya berhasil atau gagal, kemudian keterangannya apa. Nah, keterangan di sini kira-kira kenapa dia gagal, kenapa dia berhasil, atau ya itu yang silakan tuangkan isi pikiran kalian mengenai keterangan ini ya. Terus alternatif lainnya bisa melakukan link yang bawah nih. Jadi 2 cara nih. Ada link yang atas tadi sama link yang bawah. Kita akan lihat bisa pakai cara yang ini, bisa pakai cara yang tidak bisa yang ini ya. Oke, dia tidak bisa, kita skip aja. Kita fokus yang ini aja nih. Oke, jadi ketika tidak bisa pakai cara yang ini, website yang ini, bukan berarti tidak bisa ya. Nanti coba di crack dengan menggunakan cara yang bawah nih. Nih. Dia bilang, have you got a type 5 password you want to break? Try Cisco iOS type 5. Jadi bisa jadi password yang tadi kalian mau crack itu nggak cocok dengan yang tipe 7. Makanya dialihkan ke tipe 5. Saya langsung buka aja yang tipe 5. Nah, ini tipe 5 ya. Jadi bentuk passwordnya kalau tipe 5 itu ciri-cirinya, nih bandingkan ya, kalau 7 kayak gini modelnya. Model passwordnya. Terus kalau tipe 5, dia modelnya seperti ini. Ada tanda dolar-dolarnya. Nah, kalau lihat dari panduan tadi, ini ada 2 jenis ya. Tuh, bisa lihat bedanya. Ini kayaknya tipe 7 apa tipe 5 nih. Kalau dari modelnya ini tipe 5 ya. Ada dolar-dolarnya, yang bawah ini tipe 7. Nah, coba kita tes yang bawah dulu. Yang atas dulu nih, nomor 1. Jadi cara jawabnya langsung gitu aja ya. Saya coba di sini ya. Harusnya tidak ada apa-apa nih. Karena tidak bisa ya. Karena tidak sesuai. Coba yang ini. Apakah ada reaksi yang terjadi? Kalau saya dia mulai tuh. Dia starting for threads, dia akan nyoba untuk meretas. Nah, dilakukan brute force. Sudah berapa persen nih? 7%, 13%. Nah, tinggal ditunggu aja. Setelah selesai di brute force, nanti lihat hasilnya apakah berhasil di crack atau tidak. Karena belum tentu berhasil juga ya.
Kita tunggu. Nanti teman-teman saat praktikum dan direkam, pada bagian ini boleh teman-teman cut, boleh juga tidak ya, bebas aja. Karena takutnya kalau ngeditnya lama gitu, ya udah nggak usah di-cut tidak apa-apa. Tapi kalau mau di-cut juga boleh. Paling kalau udah di-cut ya saya yang skip ya, biar cepat saya yang meriksa. Oke, setelah berhasil di brute force, ini hasilnya tidak ada apa-apa ya. Berarti hasilnya adalah tidak berhasil nih, gagal. Seperti itu ya. Oke, coba yang kedua, yang nomor 2. Ini kalau dari bentuknya sepertinya sudah jelas ini adalah password yang ini ya. Sorry, copy kayaknya tadi. Oke, coba crack. Nah, langsung dapat hasilnya. Ini adalah ABCD. Jadi ini passwordnya adalah ABCD. Nah, ini di copy paste ke sini. Hasil cracknya. Cracknya adalah ABCD. Statusnya apa? Statusnya berhasil. Oke, sip ya. Clear ya caranya. Nanti coba lagi nih yang ketiga. Nah, 3 dicoba. Terus kita lihat. Ini kayaknya bentuknya tidak cocok yang 5. Kita pakai yang ke 7. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhasil di crack. Nah, coba kita coba yang lain lagi ya. Misalkan yang ini nih. Kan dia ini dia tipe 5 ya. Tipe 5. Oke, kita coba crack. Nah, langsung berhasil dapat hasilnya. Passwordnya adalah password. Jadi passwordnya adalah password. Nah, itu. Nanti bisa kelihatan lah di bagian sini bahwa hasil cracknya adalah password. Terus statusnya apa? Statusnya berhasil. Oke, nanti teman-teman silakan dicoba ya. Nah, itu yang pertama. Terus oke, saya kira itu aja sih penjelasannya. Ini sama ya. Jadi setelah kalian coba masih satu-satu, terus tuliskan apa hasilnya. Jadi nanti oh iya benar, berarti tapi tidak masalah sih. Mau video pun tidak masalah. Nanti videonya hasilnya itu ditampilin. Misalkan kalian bikin dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi ini dipindahkan di Excel yang ini atau di Word boleh. Nanti di Excel sama Word-nya kalian tuliskan hasilnya. Jadi nanti tinggal ditampilin aja di video. Jadi saya langsung milih di video semua. Nggak usah bikin PDF lagi. Jadi tabel ini nanti silakan dipraktekkan juga ditulis di video ya. Entah di Excel kah boleh, mau di Word juga boleh. Oke, jadi tidak perlu bikin PDF. Nah, terus yang kedua nanti silahkan dicoba aja. Jadi bisa pakai ini juga nih. Oke, ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Saya rasa clear soal tutorial kita pada malam ini. Pada yang mau ditanyakan boleh. Cuman kalau yang cara kedua ini pakai aplikasi ya. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya. Yang cara kedua itu kan harus ada file itu kan. Pas apa tadi kan? TXT. Nah, yang ini ya, ada pas capture.txt. Itu kan tidak disediakan. Jadi kita nggak bisa dipakaikan. Bisa. Jadi tidak disediakan bukan berarti tidak bisa ya. Jadi tujuan dari pas capture.txt ini adalah list dari password sebenarnya. Teman-teman bisa bikin sendiri list passwordnya. Terus bisa juga cari di internet. Di internet banyak tuh capture.txt. Ada juga yang 1 million password.txt. Jadi dia kumpulan dari semua password. Ini biasa banget saya pakai untuk kertas WiFi biasanya. Nah, jadi pada dasarnya brute force itu kita membuat listnya dalam bentuk dictionary. Nah, ini makanya dibilang ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses cracking password menggunakan brute force attack dan dictionary attack. Jadi kita brute force, tapi sebelum kita brute force kita bikin dulu dictionary-nya. Jadi kita buat semacam kamus itu berisi semua password yang mungkin. Jadi isi dari pass capture text ini adalah isi dari password yang mungkin. Misalnya kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus berikutnya lagi ada ABCDEFG misalkan gitu. Nah, nanti si aplikasinya itu akan mencoba semua list yang ada. Dia akan nyoba semua. Jadi kalau listnya ada 1 juta, maka 1 juta itu dicoba. Jadi kita tidak perlu input manual. Makanya namanya brute force attack ya. Jadi kita attack-nya secara brute gitu. Kita serang, paksa aja satu-satu cobain. Tapi pakai sistem, sehingga memudahkan atau mempercepat waktu penyerangannya. Tapi ketika listnya tadi tidak ada, maksudnya passwordnya itu tidak ada dalam list kita, maka tidak akan berhasil pasti brute force-nya. Karena brute force itu tujuannya adalah memasukkan password
yang kita sudah kira-kira sebagai prioritas gitu. Oh, ini kayaknya passwordnya ini deh. Nah, kita list semuanya sebanyak mungkin. Makanya banyak sekali himbauan tentang keamanan bahwa jangan pakai password yang mudah ditebak, misalnya admin 123 atau 13456 atau bahasa-bahasa kamus. Karena namanya dictionary attack itu dia ngumpulin semua kata-kata kamus, entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, supaya tinggal cemplungin aja ke sistem, ke aplikasi tadi, running, dia akan nyoba semuanya. Ya, kalau tidak salah, kalau pas wifi crack ya itu air crack itu bisa nge-crack sampai, saya pernah nyoba itu 10 juta kata, 10 juta password. Artinya kalaupun 10 juta tadi, saya pernah nyoba lebih dari 10 juta tidak bisa ya, dia langsung stop gitu. Nah ya udah, ketika dia stop berarti kan saya tetap bisa menyerang sampai 50 juta kan. Dengan cara apa? Dengan cara saya bikin 5 file kan, yang masing-masing 5 filenya 10 juta, 10 juta. Jadi file pertama, oh enggak berhasil nih, lanjut file kedua, file ketiga. Jadi kalau mau sampai 100 juta kata berarti harus 10 kali saya coba. Artinya sangat-sangat rentan kan kalau kalian pakai kata-kata kamus. Makanya selalu diminta kombinasikan antara huruf besar, huruf kecil, sama karakter. Karena biasanya itu yang susah untuk dimasukkan dalam list. Karena banyak sekali kombinasinya. Ya. Makanya disarankannya seperti itu. Atau teman-teman juga bisa memitigasinya dengan mengecek di password monster. Ini mungkin pernah dengar ya. Password monster. Ini bisa kalian teman-teman ukur juga kekuatan passwordnya. Karena si password monster ini sendiri sudah membuat listnya sendiri, termasuk dictionary-nya, apa saja password-password yang biasa digunakan oleh orang-orang di internet. Karena kalau kalian ingat beberapa lalu itu sempat bocor password yang ada di Google. Jadi password yang biasa kalian save itu bocor di Google. Nah ini, dan ternyata si password monster ini punya database-nya. Saya kurang tahu dari mana dia dapat, ya kemungkinan besar mereka di bagian dari yang meretas ya, karena dia punya data itu. Nah misalkan saya bikin password 123456. Nah ini very weak dibilangnya, dan untuk mengcracknya hanya butuh waktu 0 detik. Misalkan passwordnya adalah Ronaldo gitu ya. Ini cuma 0,03 detik, karena berarti sudah banyak yang gunakan. Tapi kalau O-nya saya ganti jadi 0, tetap juga sama, karena banyak yang gunakan ya. Misalkan Ronaldo-nya pakai 0, terus 0, terus R-nya kasih huruf besar, atau ternyata lebih cepat, lebih lama ya. Atau A-nya kasih huruf besar, kemudian kasih tambah tanda pagar di ujung, agak lumayan ya. Oke, kalau misalkan saya pakai kata-kata yang tidak ada di kamus gitu, misalkan apa ya? Saya bikin asal aja kata-katanya, terus tambahin angka, kemudian ada karakter, ada bintang gitu ya, terus ada Q yang sama R besar. Nah, ini kan kata-kata yang tidak tertebak ya, sehingga dia masuk kategori very strong, atau butuh waktu sekitar 3.000 tahun untuk mengcracknya. Nah ini mereka bisa estimasi dengan menggunakan statistik ya, dia dihitung aja kira-kira berdasarkan yang database mereka, maka estimasi untuk bersih berapa. Dan ini karakternya lumayan panjang. Jadi beda tuh kalau karakternya sedikit, misalnya cuma 2 doang, ini cepat banget ya, karena kan tinggal coba aja. AA, AB, AC, AD, sampai dia dapat TH. Ini cepat banget nih. Meskipun pakai huruf besar, huruf kecil, ini juga bisa diretas ya. Misalnya gini. Jadi kalau coba huruf kecil dulu, habis itu huruf besar dulu, habis itu huruf awalnya yang besar, huruf akhirnya yang kecil, nah ini bisa banget. Apalagi pakai komputer ya, cepat sekali. Karena 10 juta tadi aja itu 5 menit doang, 10 juta kata ya. Ini kan tidak sampai 10 juta ya kalau saya mau menjabarkan semua kemungkinan 2 karakter ini. Makanya biasanya disarankan password itu 8 karakter atau bahkan lebih bagus gitu. Karena semakin dia banyak karakternya, maka semakin susah untuk diretas. Oke, ini contohnya huruf kecil semua tapi saya ganti jadi 2 bulan ya. Ini malah 1 year. Oke, ini juga bisa kalian pakai ya teman-teman. Termasuk dengan password yang teman-teman sekarang gunakan. Coba cemplungin ke sini, siapa tahu password kalian sudah pernah bocor dan ternyata ada dalam database mereka, dan ya bisa kalian cek itu strong apa tidak, terus estimasinya berapa lama untuk di-crack. Oke, sip ya. Ada pertanyaan lain kira-kira? Untuk tugasnya silahkan pilih salah satu aja. Mau pakai ini juga boleh, tapi mau direkam atau tidak direkam juga tidak masalah sih kalau yang ini. Karena ini install aplikasi ya. Saya khawatirnya nanti tidak semua bisa nginstal.
Tapi kalau semua bisa install sih aman-aman aja sih, biasa aja. Cuman kalau cara yang atas, ini kan bisa pakai handphone ya kerjakannya. Nah itu sih maksud saya itu. Kalau ini kan harus pakai laptop mau tidak mau. Artinya, padahal sebenarnya tujuannya sama sih, membuat kalian memahami aja konteks dari cracking password. Jadi crack itu kita mencoba melakukan pembobolan terhadap password dengan list yang sudah kita buat. Makanya namanya adalah brute force attack. Kalau dictionary attack itu, dia adalah bagian dari brute force attack. Bedanya kalau dictionary attack, kita sudah membuat listnya dulu, atau kamusnya dulu kita bikin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir waktu. Karena kalau brute force itu semuanya kita coba. Contoh ya, saya mau brute force password PIN ATM. Kalau PIN ATM itu kan cuma dari 0 sampai 9. Berarti kemungkinan passwordnya karena dia 6 angka, berarti kemungkinan PIN-nya adalah 0000 sebanyak 6 kali, 11 sebanyak 6 kali. Nah, itu brute force tuh. Karena kita coba semua kemungkinan. Habis itu 0001 misalkan, itu brute force. Kalau dictionary attack, hal-hal yang kita rasa tidak perlu kita bisa hilangkan. Misalnya yang 00 tadi kayaknya orang tidak mungkin dia bikin password 00 diulang-ulang sebanyak 4 kali. Udah, kita keluarkan dalam list. Yang 11 juga sama tuh, keluarkan dalam list. Nah, itu juga alasan kenapa bank itu membatasi 3 kali salah langsung diblokir tanpa terkecuali. Ya karena kalau tidak, maka kita bisa membobol PIN ATM orang yang menggunakan metode brute force attack. Oke, clear ya? Soal cracking password. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri, tutup web kita pada malam hari ini. Pak, sorry mau tanya. Silakan Reza. Jadi untuk yang install yang LCP itu gimana sih Pak sebenarnya? Maksudnya gimana apanya? Installnya? Untuk downloadnya, installnya. Tadi Agak sudah jelas bingung. tutorialnya? Bingung? Oke. Ini ada tutorialnya nih. Tinggal buka Ini kan aja masuk ke link yang ini Pak. Terus apa yang nggak ditanyakan? Cara downloadnya? Ini sudah masuk linknya nih. Iya, Tinggal jadi download aja. nanti masuk ke web lain kayaknya deh. Cuman ada pilihan-pilihan gitu. Oh, biasanya tuh iklan muncul tuh. Ini kadang yang bikin emosi juga ya. Beberapa situs-situs kayak yang gratis seperti ini dia kalau kita klik dia kan lari ke iklan dulu biasanya. Jadi akhirnya kita nggak ketemu mana sih tempat downloadnya. Tapi tidak masalah kalau misalkan link yang diberikan UT tidak berguna. Ini kan sudah punya kata kuncinya. Caranya di Google. Oke, clear ya. Ini saya cobain deh downloadnya. Masih nggak bisa? Oke, baik. Harusnya bisa ya. Saya coba download. Nah, ini bisa nih. Eksternal ini dia. Jadi bisa pakai yang ini, bisa yang bawah ini. Saya coba yang atas aja dulu ya. Kamu coba sampai sini tadi? Sudah Pak. Nah setelah kita klik eksternal nih, dia ke yang lain. Oh iya, coba ya. SCP Excel. Oh gini maksudnya. Ini maksudnya Pak. Waduh, kena blokir nih. Kena blokir sama malware bot saya nih. Nah, pertama kayaknya iklan. Ya, pertama itu iklan, yang kedua baru yang. Iya, keblokir. Bentar. Kayak tadi kena iklan nih, karena langsung diblokir sama antivirusnya tadi tuh. Berarti kemungkinan iklan tuh. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, di searching aja tempat yang lain. Saya juga belum coba sih yang ini nih. Saya belum coba linknya ya. Tapi saya downloadnya dari tempat lain sih, tidak pakai link yang dikasih UT. Karena saya lihatnya pakai soft 12 apa ini. Saya aja linknya bukan link resmi ya. Tapi ya itu oke lah. Saya coba ya. Coba pakai eksternal. Wah, keblokir juga nih, sama. Berarti ada something wrong nih kalau keblokir. Oh iya, keblokir karena ini sebenarnya dianggap sebagai tools buat ngehack ya atau ngeretas ya. Jadi mungkin caranya mati dulu antivirusnya. Ada pakai antivirus nggak? Siapa namanya tadi? Ada pakai antivirus nggak? Saya sih tadi udah coba download, cuman ya asal aja itu kayak salah satunya aja. Iya.
Bisa coba salah satu nih, bentar. Saya nggak pernah pakai ini sih buat nge-cracking ya. Saya kurang tahu kenapa UT pakai yang ini. Makanya saya sarankan bukan pakai yang ini. Kalau saya biasanya kalau nge-crack password itu bisa pakai ini. Ya, saya kasih tahu aja ya. Meskipun ini saya akan upload di YouTube nanti, tapi ya udah. Ini edukasi ya. Karena sebenarnya tidak boleh ya. Di kesannya kita ngajarin nyerang gitu. Saya bisa pakai ini, aircrack. Kalau kalian lebih enak lagi lebih bagusnya pakainya ini Linux atau Kali Linux. Kalau Kali Linux terus aircrack sudah di dalamnya. Jadi pas kalian install Kali Linux, di dalamnya sudah ada. Ini juga. Nah, untuk tutorial cara menggunakannya banyak banget di internet, tinggal pilih mau yang YouTube ada, mau yang Google juga ada. Silahkan dicoba aja. Nah, ini. Tapi ini lebih ke WiFi ya, buat nge-crack WiFi, password WiFi. Tadi kamu nyoba yang mana? Yang SEL kah? Atau yang Mongo? Saya Iya, coba yang Linux ya. SQL. Terus pilih yang download. Nah, ini dia nih downloadnya nih. Tapi ini buat Linux. Nggak ada yang Windows ya. Jadi cover for Linux Quick Start License Activation. Ya ada penjelasannya ya. Saya belum pernah pakai yang ini sih sebenarnya. Maka saya tidak menyarankan pakai. Ini Windows nih. Ini dia. Ini yang Windows. Silakan download aja. Ini saya copy paste aja ke situ ya. Biar teman-teman bisa langsung simpan linknya. Bentar. Tadi saya coba download yang ini enggak? Berhasil enggak, Reza? Pas nyoba download tadi, pakai yang Linux kah atau yang Windows? Downloadnya sih yang Windows, Pak. Cuman belum Oh, yang coba saya Windows. install. Tampilannya Coba sama download enggak dulu. kayak ini? Oke, saya jadi penasaran Belum jadi saya nanti lah install, kita Pak. coba gas ya. Oke, saya coba gas aja lah. Penasaran juga jadinya. Tapi semuanya nggak diblokir sama antivirus saya. Makanya saya nggak pakai ini karena biasanya kan dianggap sebagai virus karena aplikasi buat ngeretas. Nggak usah pakai malware, saya malas matiin lagi. Nggak apa, kita masih ada waktu, kita coba aja dulu. Tapi ini jadi cover ya. Saya khawatirnya bukan buat crack, tapi buat meng-recovery password justru. Oke lah, kita coba install dulu. Ntar saya mati dulu nih ya, biar tidak mengganggu komputasi. Oh iya, LCP nih. LCP soft, oke. Shortcut install. Cuman saya nggak punya saya harus siapin lagi file capture-nya nih. Tapi nggak apa, nanti aja. Kalau tampilannya sama berarti harusnya bisa dilakukan sih. Nah ini tadi yang isi dari dictionary-nya tuh. Semua kemungkinan password ya. Tapi dia pakainya bukan di lcp.txt, bukan yang ini nih, bukan pas capture.txt, melainkan dia bikin file baru dengan nama Word English Dictionary.dic ya, untuk menulis semua passwordnya. Tapi bisa jadi dia copy dari file yang capture.txt tadi. Oke. Lama juga ya. Oke, coba kita cek sama nggak tampilannya. Kalau misalnya nggak sama, udah skip aja bagian yang ini. Pakai cara yang atas saja. Bentar, belum muncul ya.
Nggak ada yang lain ya. Ada yang sudah pernah download ya selain siapa? Selain Reza tadi. Yang lainnya kayak Aksim sudah pernah download belum? Sudah pernah pakai LCP-nya enggak? Belum Pak. Belum ya? Saya pun juga jujur aja baru dengar tuh LCP. Kan saya biasanya Ya, nggak pakai ini saya kalau juga, buat web. saya juga baru dengar gitu kan LCP itu kan juga Baru. apa linknya agak aneh gitu, makanya kan saya tanyakan dulu tadi. Oke. Thank you. Saya jadinya penasaran nih buat ngeceknya. Soalnya ini kalau tools buat crack seperti ini ya kita harus cek baik-baik ya karena takutnya disisipi hal yang lain gitu. Soalnya pas saya mau download tadi itu kena warning dari malware bot saya. Sehingga saya agak curiga jadinya. Tapi curiganya bikin jadi penasaran gitu. Saya pengen bedah jadinya. Apa isinya kok bisa dianggap sebagai suatu ancaman? Nah, ini udah terbuka nih. Oh, mirip ya tampilannya. Oke, berarti berhasil tuh buat installnya. Ya terbuka berkali-kali karena saya bukanya berkali-kali tadi. Oke, berarti setelah ini kalian tinggal ikuti tutorial berikutnya. Berarti sudah masuk. Langkah berikutnya temukan lokasi file kamus dan karakter set yang akan digunakan pada proses cracking melalui menu session option, kemudian option. Oke, and then apa tadi? Wah, lemot juga ya. Oke, session option terus dictionary attack ya. Jadi tinggal ikuti aja langkah-langkah di sini sebenarnya. Oke, dictionary attack. Berarti kita dictionary attack, kemudian type select suppose. Oh, ini gambar yang ini. Kok beda tampilannya? Oh, oke. No change in lowercase, uppercase. Oh, ini filenya Word English Dictionary ya. Tadi kita pilih yang Word English Dictionary sesuai arahannya. Kalau di sini dipilihnya LCP Word English Dictionary. Oke, sama nih. Setelah sudah, siapkan file kamus. Oke. Berarti kita tentukan dulu filenya. Sesuai ini ya, tentukan lokasi file kamus dan karakter set yang akan digunakan pada program. Oke, kita pilih yang Word English Dictionary. Terus dictionary tag enable. Kita cek dulu. Oke, dictionary tag-nya enable. Terus dictionary type-nya username, key sequence. Username sama dari key sequence tidak ada ya. Yang ada cuman dictionary files. Mungkin nanti kali. Saya dikosongkan. Oke, sip. Dari lihat bentukannya sih ini mungkin karena terbaru ya. Jadi tidak ada pengaturan yang lain seperti yang di tutorial ini. Mungkin screenshotan versi yang lama kali atau mungkin kita downloadnya versi berbeda ya. Tapi lihat secara tampilan sih kayaknya sama. Oke, kita lanjut aja. Sudah berhasil di setting. Maka langkah berikutnya kita siapkan file kamusnya. Oke. Iyakah? Apakah benar isinya itu? Bentar, saya coba cek lagi teman-teman ya. Program file CP. Oke. Program files C. Ini benar tutorialnya nih. Saya langsung tutorial saya juga baru nyobain ya. Tapi bayangan saya sih harusnya tidak berbeda atau tidak ada masalah sih. Karena kita pakai tools buatan pihak ketiga nih. Artinya harusnya tutorialnya aman-aman aja. Tadi apa namanya? LCP. Bentar, saya ingatannya buruk lagi. Program files LCP. Program files LCP soft. Oke. Ini dia. Free password. Tadi kalau nggak salah namanya windows.dic. Nggak ada ya? Bentar.
Oh, di app. Kemudian di dictionaries. Kita cek dulu benar nggak isinya sesuai yang dimaksud adalah word English ya. Ini tadi kan kalau nggak salah saya coba buka pakai Notepad++, atau kalau nggak ada mungkin bisa pakai Notepad aja, kayaknya bisa nih. Oh iya, benar, isinya adalah kumpulan password ya. Oke, oh banyak juga ya passwordnya. Bentar, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Bentar, saya buka pakai yang lain aja deh. Bentar. Harusnya ini bisa diakses dengan menggunakan TXT sih. Bentar, open with. Pakai Notepad harusnya bisa nih. Nggak perlu Notepad yang plus-plus. Nah, ini dia. Ini tampilannya. Dictionary-nya berisi password-password yang mungkin. Oh, banyak juga ya. Nah, ini kumpulan dari password-password. Nah, jadi nanti brute force-nya ya dia akan memasukkan semua password yang ada di sini. Jadi kalaupun misalkan password yang sesungguhnya tidak ada dalam daftar ini, maka ya tidak akan berhasil diretas pasti. Oke. Jadi banyak ya, lumayan banyak nih. Jadi berarti teman-teman bisa nambah juga di sini nih. Nambahin sesuatu gitu. Yang kira-kira adalah password sesungguhnya. Jadi pas saya coba retas wifi rumah saya sendiri, itu saya coba pakai yang list yang ada, habis itu saya coba untuk ganti masukkan password yang sesungguhnya. Akhirnya ketemu passwordnya. Oke, ada dua jenis ya, ada yang big juga nih. Oh, kalau big berarti lebih banyak nih dia. Nggak kelihatan jumlahnya kalau pakai Notepad biasa ya. Kalau Notepad plus bisa kelihatan jumlahnya. Jumlahnya sekitar berapa tadi itu? Oh, cuman 235.000. Ini yang big ya. Kalau yang satunya tadi berapa ya? Oke, mantap nih. Kita masih punya waktu sih. Kan teman-teman aman kan, apa ada agenda lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut aja nih. Oh, lebih banyak ini ternyata. Ini 29.156. Lebih sedikit ya. Kalau yang tadi kan 200 ribuan ya, yang big. Tapi ini kan contoh aja. Kalian bisa nambahkan juga. Oke, kita pakai yang bawah aja ya. Oke, kemudian sudah dicek tadi. Nah, jika file tersebut dibuka menggunakan Notepad dan sudah dilakukan, maka akan muncul seperti ini. Terus kita dapat menggunakan file kamus bahasa lain. Nah, jadi kita boleh juga pakai yang lain, boleh pakai yang sudah ada, boleh kita bikin yang lain juga, yang kita dapat peroleh dari internet. Jadi teman-teman bisa searching sendiri, cara di internet sendiri. Ada banyak sih. Saya khawatir mengajarkannya karena ini direkam ya. Jadi silakan teman-teman cari aja kalau mau nyoba. Nah, kemudian sini diminta pilih tab brute force untuk mengatur karakter set yang akan digunakan. Oke, kita coba tab brute force yang mana? Oh, nggak ada lagi. Ini kah? Oh iya, ini brute force karakter. Oh, nggak ada sih. Saya yang salah paham kayaknya. Oh, dia masih di tempat yang sama, di session ya. Option, tadi kan dictionary sudah ya, kita pilih yang brute force. Nah, kita pilih ini karakter yang kita mau, tadi apa bahasanya? Mengatur karakter set yang akan digunakan. Jadi bisa A sampai Z dan yang lain-lain nih. Oke, coba kita atur ya. Misalkan kita pilih yang A sampai Z saja. Ini ada berapa pilihan sih. Kita coba yang A sampai Z. Jadi ada A sampai Z, 0 sampai 9. Kalau ini berarti sama karakternya juga masuk ya. Wah, mantap juga nih. Berarti dia lebih banyak ya opsinya. Tapi pasti lebih lama nih kalau di brute force menggunakan yang ini. Kita cari yang cepat aja. Kita pilih A sampai Z aja. Kemudian apa lagi permintaannya? Oh, udah selesai. Tinggal kita save atau oke. Sip. Ntar saya cek lagi ya. Takutnya ada yang lewat. Dari dictionary, kita pilih yang ini. Oke. Kita bisa tambah lagi sebenarnya. Coba cek. Wah, jadi nge-stuck. Nah, jadi kita bisa nambah dictionary yang lain. Tadi kan ada pilihan tuh, ada big. Nah, ini dia. Jadi kita bisa pilih juga yang big. Nah, tadi kan default sama word English ya. Kita bisa nambahkan yang lain, yaitu word English big. Jadinya 3 nih. Jadi password kita listnya ada 3. Mau ditambahkan lagi boleh. Terus ada brute force. Nah, tadi sudah setting. Nah, hybrid tidak usah disetting ya. Kita ikut tutorialnya aja. Ikuti buku pedomannya aja. Oke, sudah.
tahapannya. Nah, ini baru tahapan masuk ke peretasan. Nah, di sini minta untuk siapkan file passcapture.txt. Kemudian lakukan import from pwdump file. Oke, coba kita lakukan import. Kita siapkan dulu filenya. Saya bikin aja filenya, tapi nggak tahu isinya apa ya. Bentar, kita coba cek dulu intip isi darinya itu apa aja. Kita coba cari di Google ya, siapa tahu ketemu. Oh ya, dari pedoman atau dari UT-nya tidak ada menyediakan. Kalau dulu semester sebelumnya ya, pas ngajar mata kuliah ini, kami itu diberikan link untuk bahan-bahan praktikum. Nah ini saya belum dapat sampai sekarang. Jadi akhirnya meraba-raba ya. Nggak ada juga di sini ya. Ini kok ada sih? Bentar. Ya, teman-teman masih bersama saya? Suara saya masih aman? Masih ya? Masih Pak. Aman, Pak. Oke. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Saya masih belum ketemu nih file passcapture.txt. Kalau tidak kita buat sendiri aja. Oke, nggak ada kayaknya. Mana tadi? Oke. Kalau saya baca dulu ya sebentar, takutnya ada yang terlewat. Oke, disiapin terus import pada pwdump. Coba dulu ya. Import, kemudian pwdump. Nggak ada pwdump malah di sini. Waduh, tidak sesuai tutorial nih. Import from pwdump file. Bentar. SH, shadow files. Wah, nggak ada lagi. Apa ini ya, text file ya? Kalau text file masuk nih. Ya, coba aja ya. Coba yang ini. Oh, ini dia nih. Ini contoh. Oke, karena tidak ada, ya udah kita pakai yang ada aja di sini nih. Ya, teman-teman. Jadi boleh aja ya. Karena kan tujuan kita praktek ya. Tidak harus sama persis dengan di pedoman. Karena mereka tidak sediakan juga filenya. Jadi kita pakai yang ada aja. Nanti boleh import from text file karena tadi dari panduannya mintanya adalah file capture passcapture.txt, berarti text file kan. Ini logika saya aja. Berarti pilihannya bukan pwdump file berarti, tapi txt file. Artinya itu akan include beberapa jenis yang ada di sini nih. Oke. Nah, nanti muncul hasilnya seperti ini, username, ada passwordnya. Nah, seperti yang tampilan di sini tuh. Ada username tapi tidak ada passwordnya. Cuma ada yang nggak ada passwordnya. Oke. Saya coba lagi ya. Kayaknya yang paling memungkinkan karena cuma 3 pilihan dari sini, berarti yang paling mungkin adalah text file. Saya coba import yang kedua. Tadi ke berapa ya? Kedua apa satu ya? Oh, sama ya. Bentar. Coba import yang ketiga. Oh, ini yang ketiga nih. Oke, bentar saya cek dulu file yang tadi. Itu ada di examples. Example-nya di apps. Oke. Saya mau intip dulu filenya. Apa aja isi filenya? Coba cek. Oke. Oh, jadi nama usernya bin atrhamel. Coba. Sama enggak ya? Bentar, ini beda ya. Tadi kita impor yang ketiga ini ya. Oke, coba kita buka yang ketiga. Empty upper. Hybrid. Oke, sama enggak ya? Dengan yang tampilan di sini. Oh ya, empty, ada upper, lower, low. Berarti sama ya. Oke, jadi isinya adalah sama dengan di tampilan ini. Terus ada spasinya langsung ke ini. Upper itu adalah
Oh, berarti ini passwordnya nih. Ini password sungguhnya. Terus karena kitanya, sorry, bukan. Ini hashnya, sorry. Ini hashnya, hashingnya ya. Ini juga sama hashnya, jadi bukan password sungguhnya ya. Ini hashnya juga, ini juga sama hashnya. Artinya kita punya database yang dimana kita punya user dan hashnya saja. Tapi kita tidak tahu ini isi passwordnya apa. Sehingga apa cara untuk membrute force-nya, atau ini secara teorinya ya dijelaskan, karena saya membaca data ini kemungkinan besar dia akan mencoba untuk melakukan percobaan meng-crack password dengan cara merubah dari password yang kita listkan tadi ke dalam hash, kemudian dicocokkan dengan hash yang ada di sini. Jadi misalkan password saya itu adalah, ini saya bukain hash generator ya, kita pakai coba yang MD5 aja deh, MD5. Ini kan saya beberapa media website, saya pakainya MD5, MD5 online. Jadi bukan encrypt ya, MD5 ini buat hashing. Jadi bagaimana merubah karakter atau password menjadi hash. Nah, misalnya password saya adalah 56789 ini ya, sekian gitu. Terus saya generate, maka nanti akan muncul hashnya gitu. Nah, ini string saya atau password saya. Nah, ini hashnya. Berarti brute force tadi itu akan melakukan seperti ini. Misalnya dia masukkan password yang kita list tadi, terus apa output hashnya, misalnya dia pakai MD5. Nah, ini MD5 ini akan dicocokkan dengan data sesungguhnya yang di sini nih. Dia sama apa enggak? Kalau sama, berarti itulah passwordnya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mekanismenya. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita sudah punya datanya. Kemudian, mana tadi? Jadi pakai yang ada di pada aplikasinya aja ya, tidak usah repot-repot bikin sendiri. Sudah ada contohnya ternyata. Tapi yang jelas isinya itu bisa kalian modifikasi ya. Misalkan kalian dapat data yang ada username sama password doang. Nah, bisa kalian rubah bentuknya menjadi seperti ini nih. Yang ini username, yang ini adalah hash passwordnya. Jadi ini username, ini hash password. Nah, baru coba kita tes. Oke, lanjut lagi. Nah, password pada daftar user tersebut belum terlihat. Ya, jadi password masih dalam bentuk LM hash dan NT hash. Cuman kalau di sini tidak ada LM sama NT ya, dia langsung hash saja gitu. Hash saja, sama tipe hashingnya. Dia pakai apa? Oh, dia pakainya Descript sama Bcrypt. Ini kemungkinannya ya. Jadi tidak ada NT sama apa tadi tuh? Nggak ada istilah NT dan LM. Kita abaikan aja soal itu. Oke. Kemudian mana tadi? Nah, pada password pada user tersebut belum terlihat, sehingga kita tekan tombol ini start ya, agar LSCP melakukan proses cracking berdasarkan daftar kata yang terdapat dalam file kamus dan brute force. Nah, habis itu kita coba cracking, nanti akan kelihatan tuh apakah benar kita berhasil atau tidak. Oke, kita coba ya. Setelah sudah berhasil, mari kita coba crack. Kita tinggal ketekan tombol mulai. Mana tombol mulainya ini dia? Ini yang dictionary attack ya. Apakah kita dapat password atau tidak? Oke. Jadi coba masukin semua dictionary word ya. Kalau kalian lihat di atas ini. Ini sudah 800 kata yang dicoba dari 29.000 ya. Tapi tadi kita ada tiga list ya. Nanti dia akan cocokkan apakah berhasil di crack semuanya. Tidak. Nah, terbiasa kurang lebih seperti itu. Dia akan, oh ya, berarti benar yang saya bilang tadi. Dia akan coba masukin passwordnya, apa hashnya, cocokkan dengan hash yang di samping sini. Ketika sama, berarti itulah passwordnya. Ketika beda, maka lanjut ke kata berikutnya. Nah, kalian ini kerjakan adalah tools, maka ya sudah. Kita bisa jalankan dan tinggalkan, yang bisa ngopi-ngopi dulu, urus yang lain. Oh ya, kalian sambil menungguin ya, kalian pada saat bikin website itu pernah ngecek database-nya. Database-nya itu kan biasanya isinya username, kemudian passwordnya bentuknya hash. Atau database-nya username dan password, dari real password gitu disimpan. Apakah seperti itu atau yang pertama? Halo, apakah masih ada teman-teman? Suara saya aman ya? Atau belum pernah bikin website sendiri? Iya, untuk beberapa. Saya belum menunggu ya. Kalau yang saya buat biasanya, yang saya buat itu bukan biasanya sih, hampir semua.
namanya, itu hashing yang disimpan. Jadi pada saat memvalidasi username tadi, password tadi itu yang dikirim ke server itu bukan bukan password sesungguhnya, melainkan hasil hashingnya. Jadi processing yang dilakukan di websitenya. Jadi pada saat dia enter itu di hashing dulu baru dikirim ke server. Iya, agak Iya Pak, agak putus-putus. Oke, sinyal. mungkin karena sambil tracking. Cek. Mas, Oke, dapat untuk rekamannya. sudah. Iya, kayak saya kira tadi. Jadi Ya. CPU saya kerjanya full. Bahkan Nanti gitu aja semuanya. Oke, sekian sudah bagaimana? Sudah selesai, kan sudah bagaimana? Oke ya, nanti yang aplikasi kayak gini caranya. Gara-gara tadi ditanyain, akhirnya saya penasaran ya. Awalnya saya merasa kayak udahlah, nggak usah coba karena bagi saya aplikasi ini banyak gitu, tidak cuma ini doang. Tapi ternyata ini cara yang lumayan menarik juga sih buat nge-crack password ya. Oke. Makasih sudah tanya tadi. Gara-gara ditanya akhirnya saya cobain. Padahal saya nggak tertarik awalnya. Karena saya rasa ya crack password caranya nggak pakai ini gitu. Tapi ini lumayan sih nambah wawasan saya juga jadinya. Oke. Karena biasanya website itu disimpannya itu bukan username password, tetapi username dan hash-nya. Hash dari passwordnya. Supaya ketika ada super admin membuka database, dia tidak mendapatkan password kita. Dia cuma melihat hash doang. Nah, tetapi lagi-lagi karena dia adalah super admin, dia bisa mendownload semua database. Maka dia bisa mencoba melakukan crack seperti ini. Tapi lagi-lagi crack dia bisa berhasil kalau dia berhasil menebak password yang sesungguhnya. Karena kan di list ya, kita masukin dictionary gitu. Atau kalau brute force berarti hanya huruf tadi. Cuman kalau brute force saya tidak expect bakal berhasil sih, karena kalau passwordnya berupa kombinasi yang sangat kompleks tadi, ya tidak akan berhasil. Tapi ya lagi-lagi itu hanya asumsi saya karena saya belum coba aplikasinya. Soalnya tadi saya cek di pengaturannya di Heshen ini lumayan lengkap sih. Ada dengan pilihan kita mau sampai karakter seperti ini. Wah, ini saya mau coba ekspor. Berarti kan ada A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, terus ada 0 terus sampai 9 dan semua karakter. Berarti dia akan coba semuanya tuh. Dan kita bisa setting juga nih berapa panjang karakternya nih. Dari berapa ke berapa. Artinya kita bisa setting misalnya dari 8 sampai 12 karakter aja yang di crack. Nah, lagi-lagi pasti akan butuh waktu ya. Nah, ini kita bisa setting terus kita oke, nanti dia akan mulai. Oh, ternyata tidak boleh lebih 10 karakter. Saya nggak tahu kenapa dibatasi ya. Oke, nggak boleh ya. Banyak banget tidak bolehnya. Oh, ini versinya beda ya. Berbayar berarti ini. Iya, Ini evaluation version. Wah, ya ampun. Oke lah. Ya wajar sih, karena tulisnya lumayan bagus sih kalau saya lihat. Cuma ngapain kita bayar untuk ngeretas ya? Kayaknya lebih tepatnya mata kuliah ini bukan ngeretas sih. Kalau saya sangat menghindari ya. Paling tidak kita sebagai yang mau mengamankan tahu kemungkinan penyerangan yang terjadi sehingga kita bisa mencari cara untuk mitigasinya. Kalau tips dari saya tadi, karena dia meretasnya hash, terus pakai dictionary tadi, ataupun pakai brute force, maka kita bisa bikin password yang karakternya sepanjang mungkin, supaya minimal dia bayar dulu tadi aplikasi ini. Kemudian kombinasi dari semuanya. Ya, karena seperti kalian tahu tadi pas saya coba, itu akan memakan CPU saya. Jadi semakin karakternya banyak, maka butuh komputasi yang besar juga untuk meretasnya. Dan satu lagi, kita bisa mitigasi dengan ganti password secara berkala. Jadi ketika dia meretas, belum berhasil diretas, ya password sudah ganti. Nah, itulah kenapa biasanya dihimbau untuk teman-teman selalu mengganti atau mengupdate password ya secara berkala. Ya karena peretasan ini yang terjadi. Jadi mungkin menurut saya kayaknya tujuannya kenapa yang dia ajarkan kepada teman-teman semua, ya agar teman-teman bisa aware bahwa begini loh cara kemungkinan penyerangan, sehingga bisa berpikir, oh cara mitigasinya seperti ini. Jangan malah mikir, oh saya mau nyerang juga kayak gini, jangan ya. Saya mohon jangan ya. Nanti saya kena ini nih, seolah-olah mengajarkan ya. Makanya saya kalau ngajar tentang keamanan jaringan biasanya saya hindari cara menyerang. Saya langsung fokus ke mitigasi biasanya. Nah, cuman di UT ini materinya mintanya kayak gini, ya udahlah, saya ikut aja.
Oke, tadi terima kasih buat yang nanya. Akhirnya saya otak-atik aplikasi ini. Pada awalnya saya tidak mau otak-atik, tapi it's okay. Paling tidak kalian tersampaikan ya apa yang harus disampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh, silakan lagi. Kalau nggak ada kita akhiri nih. Nanti silakan dicoba ya, ini aja langsung dicoba aja. Saya sarankan jangan gunakan, saya kata tadi sampai tiga dictionary ya. Satu aja dictionary-nya, biar nggak lama. Kita 3, jadinya bisa dibayangkan tuh ini aja baru dia ngerjakan 6.000 ya. Gila sih 6.000 aja udah selama tadi. Ini baru 6.000 nih, baru 20% dari yang 3 tadi. Jadi saran saya pakai yang Word English aja, yang cuma 26.000 ya. Atau pakai yang default, tapi yang default saya tidak tahu ya berapa password yang ada. Terus ini kan dia banyak juga nih. Nah mungkin kalian nanti coba import yang example satu aja. Kalau nggak salah, contoh yang pertama tuh lebih sedikit usernya. Nah ini lebih sedikit ya. Nanti pakai ini aja nih. Coba kita cek. Jadi penasaran pengen browse terus lagi jadinya. Oh langsung ketahuan nih passwordnya. Oh langsung dapat tuh. Nah coba cek. Sorry. Oh cuma dapat satu doang dari semuanya. Yaitu kalimat password ya kalau tidak salah tadi ya. Ntar coba cek di ujung. Oh nggak ada keterangannya, cuma dikasih bintang-bintang ya? Bentar. Apakah pengaturan saya yang salah? Ini tadi kalau tidak salah, saya tadi ngintip di atas, ini ditemukan password. Kok dibintangin ya? Jadi saya nggak lihat. Password sesungguhnya apa? Oh ini pakai MD5 dia nih, hashingnya. Bentar, saya coba. Jadi penasaran nih buat otak-atik. Sambil nunggu ya, kalau yang mau bertanya boleh langsung aja. Ini saya lagi saya lagi ngecek nih. Hal baru soalnya. Oh nggak ada ya, nggak ada ininya. Atau memang sengaja nggak ditampilin kali ya? Atau harus bayar dulu? Khawatir berbayar dulu nih baru muncul nih. Tadi kalau nggak salah dia muncul ini pas kalimat password ya. Ntar coba running lagi. Coba. Iya kah password kah? Atau mungkin nggak muncul karena tujuannya adalah memastikan bahwa dia berhasil di-crack apa enggak. Mungkin itu kali. Convince recovery time combine. Nggak nemu ya. Jadi passwordnya berhasil tapi nggak bisa kita intip passwordnya apa. Aduh nggak seru banget ini. Cuma kita bisa berhasil serang doang tapi nggak bisa diintip isinya apa. Saya nggak bisa klik lagi. Kalian teman-teman coba ekspor aja ya. Oke, silahkan dicoba-coba nanti. Siapa tahu kalian lebih jago bisa ketemu. Saya belum sih, karena memang butuh waktu sih ya buat ngotak-atik ininya. Dan saya tadi tidak mempersiapkan itu sebelumnya. Karena tadi mendadak ditanyakan, sehingga saya harus otak-atik juga setelah ini. Tapi nggak apa. Jadi diekspor juga nama wawasan juga. Oke, ada pertanyaan kah terkait ini? Jadi fokusnya tadi menjelaskan secara teorinya ya sebenarnya apa yang terjadi. Cuman ini kan karena pihak ketiga yang buat, ya kita lagi-lagi mengikuti fitur yang mereka ciptakan ya. Pasti ya seharusnya sih kalau mau kita kan harusnya passwordnya muncul. Tapi kan lagi-lagi tergantung siapa yang buat ya aplikasinya. Jadi mungkin bisa jadi si yang buat aplikasi memang tidak memunculkan. Atau ada fitur yang saya belum tahu bagaimana cara menampilkannya. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman? Ya, masih belum ketemu, tapi penasaran sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti mungkin kita akan bertemu di web keempat ya. Terus teman-teman yang tidak bisa hadir mungkin atau yang berhalangan kayak tadi siapa Celi ya, nanti bisa nonton lagi rekamannya, nanti saya akan upload. Terus saya akan upload saya akan sematkan di embedded di
di link yang sama ya, nanti tinggal dipakai aja. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, Pak, silakan Feli. ini apakah kita bisa buat grup kalau kayak materi-materi yang lain, pembelajaran yang lain, kalau ada kendala bisa ditanya gitu, Pak. Oh, kalau ada kendala, ada pertanyaan langsung aja di chat, bukan chat, apa sih namanya? Kirim pesan aja langsung. E-learning. Saya bukan ya. tidak mau, saya bukan, ya di learning aja. Saya bukan tidak mau bikin grup, tapi kami dikasih tahu aja, saya direkomendasikan untuk bikin grup. Mungkin karena kalian pakainya e-learning supaya segala macam aktivitas pembelajaran di e-learning. Jadi tercatat dan ternilai, itu sebenarnya tujuannya sih. Kenapa tidak boleh bikin grup? Kan sayang aja gitu. Misalnya kamu bertanya-tanya nih, bertanya ke saya gitu kan. Tapi lewat WhatsApp kan sayang ya, karena setiap pertanyaan kan ada penilaiannya. Oh, Jadi ya. saya sarankan tanya aja lewat e-learning gitu. Misalkan melalui direct message pun sama. Karena pesan pun itu pihak adminnya UT bisa baca setahu saya. Mereka bisa mengakukan evaluasi segala macam. Termasuk saya juga dievaluasi ya. Apakah saya menanggapi pertanyaan atau tidak gitu. Jadi tanya aja kalau misalnya pertanyaan. Selagi saya bisa jawab, saya akan jawab. Di luar dari di luar dari materi ya. Boleh di luar materi tapi masih berkaitan sama keamanan jaringan ya. Oke, sip. Ada lagi kira-kira? Nggak ada? Sudah Pak saya. Oke, siap. Oh ya, satu lagi nih tipsnya biar kita bisa dapat password ini. Nanti tinggal buka aja yang dictionary tadi. Kan ini kan dari file dictionary yang ada di sini ya. Bentar. Saya bukain mumpung teringat. Dia ada cara lain sih. Jadi meskipun aplikasi tidak menampilkan, ya kita bisa curi-curi lah. Cari-cari. Kita bisa cari lewat sini. Saya buka pakai Notepad++ aja ya. Mau pakai Notepad biasa pun juga bisa. Tadi kalau nggak salah ada kata password ya. Saya coba cari. Wih, 66. Coba cari P. Kita mau dari kata P tadi ya, kalau nggak salah. Banyak banget nih P. Oh, dia urut ding. Saya langsung aja scroll. Dia A, B, C, D. Berarti B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P. Nah ini. Oh, berarti antara P yang ini nih, passwordnya nih. Itu tinggal sesuaikan karena karakternya ada. Di sini ada berapa karakter tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau paling enak, kalau misalkan ini MD5 atau Bcrypt ya, nanti cari Bcrypt online. Kalau saya tadi kan pakai MD5 yang ini. Nanti coba aja masukin satu-satu passwordnya. Tapi gak ribet ya. Ya, mau tidak mau lagi lah. Tapi saya tidak menyarankan ini cuma buat menambah wawasan aja. Harapannya sih aplikasinya nampilin ya sebenarnya. Tapi kita bisa intip sih. Tapi jatuhnya ngajarin nyerang ya. Jatuhnya malah ngajarin nyerang. Jadi bisa kita tetap tahu passwordnya apa dengan dari list yang kita buat tadi. Oke, daripada saya makin berbahaya nih karena selalu jadi ngasih tahu cara nyerang. Saya stop aja. Hampir kepancing guys. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada. Saya takut makin blunder nih. Nanti malah jadi ngasih tahu cara nyerang. Karena saya kalau ngajarin mata kuliah ini benar-benar sangat-sangat hati-hati, takut saya malah jadi ngajarin gitu. Ngajarin nyerang maksudnya ya, bukan ngajarin bagaimana mengamankan. Karena fokus kita bukan nyerang, lebih ke mengamankan. Oke, mungkin cukup saja. Cukup sekian. Terima kasih yang sudah hadir. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasrian. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Oke.